Shalom teman-teman semuanya. Selamat hari Sabtu, kembali lagi bersama kita di ibadah remaja. Saat ini, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Pasti baik bukan? Ya, kita ibadah online lagi, ya nggak apa-apa lah ya. Saat ini kan masih masa PPKM, jadi kita tetap harus ikuti aturan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja. Jadi untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama angkat satu buah pujian, Yesus Kekuatan.
Yesus, kami berterima kasih Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami, walaupun secara online. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan berikan kami kesehatan, sehingga kami bisa beribadah secara online Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami memulai setiap ibadah kami, karena Tuhan Yesus yang akan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan nanti kami bisa mengetahui Tuhan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak-Mu, kami mau serahkan kehidupan kami, mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saat ini kita mau semangat, kita mau puji nama Tuhan lebih lagi. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Amin. Amin. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Yeah. Teman-teman yang di rumah bisa tepuk tangan. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, sudah semangat kan teman-teman? Pasti sudah siap dong untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mempersiapkan pikiran kita. Kita mau bersama-sama menerima firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk jangan takut. Mungkin saat ini teman-teman sedang mengalami berbagai persoalan, teman-teman sedang ketakutan, atau teman-teman sedang sedih.
kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu berserta dengan kalian. Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami datang untuk menyembah dan memuji-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, oh, ku nyanyi haleluya,
sudah siap untuk mendengarkan firman. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami siap untuk menerima pelajaran yang Engkau berikan kepada hidup kami, supaya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pembicara pada hari ini, yaitu Bu Sulwani, ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat petang anak-anakku remaja yang dikasihi, yang dicintai Tuhan. Berbahagia sekali kita dan bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap saat kehidupan kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Terbukti pada masa pandemi seperti sekarang ini, Tuhan selalu menjagai kita, melindungi kita, memeliharakan kehidupan kita, khususnya untuk kehidupan rohani kita, yang saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di dalam ibadah remaja. Meskipun semuanya hanya bisa mengikuti secara daring dari rumah, tetapi itu kita syukuri bahwa Tuhan selalu memeliharakan kehidupan kita. Ya, bersama-sama kita akan menikmati, merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Yohanes 6 ayat 1 hingga 21. Ya. Silakan yang di rumah untuk menyiapkan Alkitabnya, membuka Alkitabnya. Kita akan baca dari Yohanes 6 ayat 1 hingga 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya. Dua perikop yang ada dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Yang pertama adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian perikop kedua, Yesus berjalan di atas air. Yohanes 6 ayat 1 hingga 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya,
dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman tadi kita bisa melihat bahwa dua hal, dua perikop itu menunjukkan dua hal yang dirasakan oleh para murid yang menunjukkan adanya rasa takut. Ya, seperti tema yang kita bahas saat ini, diberi judul "Jangan Takut". Ya, diharapkan dengan membahas tema ini, remaja akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tidak akan takut akan masa depannya, tidak akan memiliki rasa takut yang berlebihan, yang justru akan bisa merugikan diri sendiri. Ya. Nah, kita akan membahas terlebih dulu 3 hal. Ya. Apa itu rasa takut? Ya. Yang kedua, mengapa kita merasa takut? Kemudian yang kedua, bagaimana mengatasi rasa takut. Oke, rasa takut ini sebenarnya merupakan rasa yang alami dimiliki oleh manusia. Ya, salah satu emosi dasar pada manusia. Ya, ada rasa marah, bahagia, sedih, dan rasa takut. Jadi rasa takut ini salah satu emosi dasar yang dimiliki oleh manusia. Ya. Tapi kita perlu tahu, dan kita harus bisa membedakan mana rasa takut yang bermanfaat dan mana rasa takut yang merugikan. Ini penting supaya tidak menjadikan kita memiliki rasa takut yang berlebihan, supaya tidak menjadikan stres, bahkan mungkin bisa depresi, Karena rasa takut yang berlebihan itu memang bisa menjadikan manusia itu menjadi stres dan depresi, sehingga akan mengganggu kesehatannya. Nah, rasa takut yang bermanfaat kita juga bisa melihat di dalam Alkitab, banyak sekali firman Tuhan disampaikan kepada kita umatnya, yang intinya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini takut yang bermanfaat. Karena kalau kita takut pada Tuhan, takut pada Tuhan akan disertai dengan ketaatan pada Tuhan. Ketaatan pada Tuhan artinya kita akan selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita menerapkan atau menjalankan firman Tuhan, artinya kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, jadi takut akan Tuhan ini adalah rasa takut yang bermanfaat. Rasa takut yang merugikan banyak sekali, ya. Anak-anak pernah merasakan takut? Ya. Saya juga manusia biasa yang pernah merasa takut, ya. Beberapa anak tadi sempat saya tanya, pernah merasa takut, apa yang ditakutkan, ya. Antara lain ada yang menyampaikan terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ada yang ketakutan untuk keluar rumah, betul-betul takut. Ya. Karena memang penularan COVID-19 ini saat ini tengah meningkat. Ya. Nah, kemudian ada yang menyampaikan, saya pernah takut tuh sampai nangis karena saya bermimpi ditinggal oleh mama dan papa saya. Saya ketakutan, terus saya tengah malam itu juga lari mendekati papa mama saya sambil nangis. Karena memang takut, merasa takut untuk menghadapi kenyataan kalau benar-benar ditinggal oleh mama dan papa. Gitu ya. Nah, itu contoh, saya yakin anak-anak semua sudah pernah merasakan takut, ya silahkan untuk direnungkan apa yang pernah anak-anak takutkan, ya. Nah, lalu kita akan melanjutkan membahas mengapa kita merasa takut. Ya. Nah, rasa takut ini bisa muncul dengan beberapa pemicu. Ya. Kalau tadi saya menyampaikan ada yang kita takutkan kondisi seperti sekarang ini, penularan COVID-19. Nah, itu artinya pemicunya adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang bisa menimbulkan rasa takut pada diri kita. Ya. Kemudian bisa juga karena membayangkan situasi yang akan datang. Seperti contoh tadi, seorang anak yang ketakutan kalau ditinggalkan oleh mama papanya, itu kan baru membayangkan apa yang akan terjadi kalau saya benar-benar ditinggal mama dan papa. Seperti itu, ya. Jadi bisa juga kondisi lingkungan, misalnya kita berada di tempat yang gelap, takut nanti kalau ada orang yang tahu-tahu menghadang, membegal kita, membahayakan diri kita, itu juga contoh rasa takut yang dipicu oleh adanya kondisi atau situasi lingkungan. Ya. Ada beberapa hal lagi yang bisa memicu munculnya rasa takut pada manusia. Ya. Kita bisa mencermati dalam kehidupan sehari-hari. Monggo nanti silakan untuk mencari contoh yang lain. Ya. Kemudian kita akan melihat ini satu hal yang penting, ya, bagaimana mengatasi rasa takut. Ya. Apakah kita akan fight, ya, menghadapi, atau flight, menghindari. Ya, jadi dua hal ini kita bisa lihat. Ya, kita harus menghadapi atau kita akan menghindari, gitu ya. Nah, di dalam Alkitab sudah banyak disampaikan, ya, firman Tuhan yang menyatakan, ya, yang memberikan janji kepada umatnya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk takut. Ya. Kita akan bisa melihat salah satunya yang saya tunjukkan nanti, silakan untuk dicari, ya anak-anak, banyak waktu untuk membaca-baca, ya sediakan waktu untuk membaca Alkitab, cari itu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut. Jangan takut, ya.
Saya akan tunjukkan salah satu ayatnya, Yesaya 41 ayat 13. Mungkin anak-anak sambil membaca ya, silahkan dibuka dari Yesaya 41 ayat 13 ya. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Itu. Sehingga kalau tadi saya sampaikan bagaimana mengatasi rasa takut, yang antara lain kita harus menghadapi kenyataan. Seperti ketakutan yang kita hadapi bersama saat ini, ketakutan penyebaran COVID-19 ya, kita mengatasi dengan tenang. Jadi yang pertama, luangkan waktu sebentar untuk menenangkan diri, untuk merenungkan, dan kita melihat hal-hal yang positif. Ya. Kemudian kita memang harus menghadapi, ya, tidak bisa menghindari. Ya. Maka kita dengan merenungkan, ya, menyediakan waktu untuk perenungan, kemudian kita berdoa. Dengan berdoa itu menunjukkan ya, kita menyerahkan segala permasalahan ke dalam tangan Tuhan. Ya, selain itu dengan berdoa kita mempercayakan segala sesuatunya di dalam kuasa Tuhan. Nah, di dalam Alkitab juga ditunjukkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita untuk mengatasinya sediakan waktu sebentar, sejenak untuk merenungkan apa yang menjadi penyebab ketakutan kita, kemudian kita berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya, berserah itu bukan berarti ya sudahlah, pokoknya saya berani aja keluar rumah karena Tuhan pasti melindungi saya, pasti Tuhan akan menjagai saya. Bukan begitu. Ya. Tapi berserahnya juga disertai dengan upaya. Ya. Upaya kalau takut penularan COVID-19 ya kita berupaya mentaati prokes ya, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun ya, seperti itu. Ya, jadi bukan hanya berserah terus kita abai gitu ya, tapi berserah dengan melakukan upaya ya, mempercayakan segala sesuatunya pada Tuhan. Demikian juga kalau mungkin ada yang takut akan masa depannya, ya bagaimana ini kondisi sekarang seperti ini, nanti apakah saya akan bisa lanjut sekolah, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan besoknya, seperti itu. Nah, kita kembali merenungkan bahwa segala kuasa itu ada di dalam Tuhan. Tuhan yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan kita. Sehingga kita berserah dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya, tapi disertai dengan upaya. Ya. Jadi kalau takut bagaimana besok masa depan saya, kita berupaya, berjuang bagaimana supaya saya bisa menjadi orang yang berhasil. Ya, kalau masih anak-anak kan tentunya perjuangannya dalam bentuk studi ya, meningkatkan keterampilan untuk bisa memiliki kelebihan yang bermanfaat bagi kehidupan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya anak-anak. Pada intinya kalau kita menghadapi atau ada rasa takut muncul dalam diri kita, kita tetap ingat akan Tuhan. Berserah di dalam kasih Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, ya, dan mempercayakan kehidupan di dalam tangan kuasa-Nya.
Amin. Mari anak-anak, setelah kita menerima firman Tuhan dan merenungkannya, bersama-sama kita akan berdoa menghadap Tuhan untuk mohon kekuatan dan kemampuan kepada Tuhan, supaya kita selalu berserah, supaya kita selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak takut menghadapi kehidupan ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, sembah sujud kami haturkan kehadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan Roh Tuhan yang kudus menuntun kami untuk kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami pada saat kami menghadapi situasi yang menakutkan, kami akan selalu ingat akan kuasa Tuhan yang terlebih besar dari segalanya, sehingga kami bisa berserah kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Berkati anak-anak kami semua di dalam masa pandemi ini bisa selalu melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik, dengan selalu taat kepada Tuhan, mentaati peraturan pemerintah selama masa pandemi ini, sehingga kehidupan akan menjadi lebih baik dalam penyertaan Tuhan. Ampuni segala dosa yang kami lakukan di saat kami menerima firman Tuhan ini, dan kiranya Tuhan membimbing kehidupan kami yang akan datang semakin layak di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa, hanya dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Amin. Oke, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah terberkati oleh firman-Nya? Amin. Oke, saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau mengumpulkan persembahan, teman-teman bisa kasih ke pengurus remaja GKJ Nusuan, atau langsung bilang aja ke pengurus, Kak ini dari kelompok ini, biar pengurus kelompoknya yang ngambil gitu. Oke? Oke, saat ini kita mau satukan hati kita mau bersama-sama berdoa. Berdoa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau tahu saat ini kami dilanda oleh pandemi COVID-19 yang tidak hanya terjadi di negara ini Tuhan, di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kami tahu Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan akan menyertai kami saat kami di rumah saja, untuk melakukan setiap apa yang pemerintah anjurkan, untuk tetap stay at home, mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah diberlakukan, dan kiranya Engkau berikan kekuatan bagi kami semuanya Tuhan, untuk dapat menikmati
setiap berkat yang Tuhan berikan dengan kami tetap di rumah saja. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin terkena COVID-19. Kami tahu Tuhan itu sungguh berat dalam hidup mereka. Mereka sendiri harus berjuang untuk sembuh dari virus COVID-19. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap makanan yang dia makan, obat-obatan yang dia minum, sehingga apa yang dikonsumsinya Tuhan Yesus itu dapat mempercepat kesembuhannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi tenaga kesehatan, dokter, suster, perawat, dan semuanya Tuhan Yesus yang ikut ambil bagian dalam menghindari COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu perjuangan mereka sungguh-sungguh berat Tuhan, tidak mudah Tuhan mereka dapat bertahan sampai di titik ini. Dan kami bersyukur semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan kuatkan mereka. Kiranya Engkau berkati Tuhan mereka, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita yang lebih lagi dalam melayani pasien-pasien yang terkena COVID-19. Kiranya Engkau berikan selalu kesehatan bagi mereka dan keluarganya Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk kota Solo, kota yang kami cintai ini. Kau berkati wali kota kami, Mas Gibran, yang mungkin saat ini sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi dia untuk tetap menjaga kesehatannya dan untuk tetap melayani masyarakat di kota Solo ini. Kiranya Engkau berkati dia, Kau berikan kesehatan, Kau berikan semangat Tuhan untuk tetap segera sembuh dari penyakitnya dan dapat bekerja kembali seperti semula. Kiranya Engkau berkati pemerintahannya dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan selalu. Saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Nusuan yang kami cintai ini. Kiranya Engkau berkati Bapak Ibu pendeta kami, para majelis dan jemaat. Kiranya Engkau kuatkan kami selalu untuk tetap bersatu hati menaikkan doa-doa kami bagi GKJ Nusuan ini yang kami cintai. Walaupun ibadah kami dilaksanakan secara online Tuhan, tapi kami percaya ketika kami menyatukan hati kami, maka Tuhan akan hadir di situ. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk remaja yang kami sayangi ini, remaja GKJ Nusuan. Kiranya Engkau berkati setiap kepengurusannya, berkati setiap program kerja yang akan mereka lakukan Tuhan Yesus, untuk bertumbuh dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk sekolah kami yang masih dilaksanakan secara online Tuhan. Kami tahu kami bosan Tuhan dengan keadaan seperti ini, kami sudah lelah, tapi kami harus selalu mempercayakan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami tahu Engkau yang mempunyai rencana untuk hidup kami. Berkati juga untuk teman-teman kami yang saat ini juga masih mencari sekolah ataupun saat ini yang sudah mempersiapkan untuk ujiannya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap apa yang mereka pelajari dapat bermanfaat bagi mereka dan dapat mengerjakan setiap tugas-tugas mereka dengan baik. Saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Ibu, kakek nenek, kakak adik yang ada di rumah. Kiranya Engkau berikan kesehatan selalu bagi mereka, Kau berikan kekuatan sehingga dapat mendidik kami, dapat merawat kami sampai nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dan kami sudah mempersembahkan sedikit apa yang kami miliki ini. Kiranya persembahan kami ini dapat bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah remaja kali ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya dengan acara yang lebih meriah lagi. Dah.